Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan satu kenikmatan, keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan sholawat dan salam kepada junjungan baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, juga para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah. Sebelumnya izinkan Abah untuk mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan izinkan Abah mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara Abah yang telah membantu subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan juga Abah selalu mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara-saudara. Amin, amin, ya robbal alamin. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah membuat satu judul, Manusia Pilihan Satria Piningit Digoibkan. Kita sama-sama lihat kondisi keadaan dunia saat ini. Ketidakadilan merajalela, yang kuat menindas yang lemah, merasa dirinya punya kekuasaan yang abadi, padahal segala sesuatu tidak ada yang abadi. Semua makhluk hidup akan mengalami kematian, dan apa yang kita perbuat nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhannya yang memberikan kehidupan ini. Belum lagi banyaknya fitnah-fitnah besar terus berkembang, merasa paling benar, ego yang dikedepankan, sudah tidak peduli dengan akibat yang diucapkan demi kesenangan untuk mencapai kepuasan, merasa paling benar, tidak berpikir dahulu sebelum bicara, sehingga banyak terjadi silang pendapat, tidak berusaha untuk mencari jalan yang terbaik, bukan untuk pribadi atau kelompok, tapi untuk masyarakat banyak yang harusnya diutamakan. Selisih pendapat tentang sesuatu yang belum pasti pun menjadikan permusuhan, tak terpikir secara akal pikiran yang sehat. Seperti saat ini tentang sosok manusia pilihan, seakan-akan mengklaim yang paling benar. Aneh kalau dipikir-pikir, kenapa harus diributkan yang belum pasti tentang meyakini suatu sosok yang saat ini sedang ditunggu kemunculannya. Dan sama kita ketahui, sudah banyak yang menyatakan dirinya manusia pilihan apapun sebutannya. Menurut pandangan Abah pribadi, sangatlah tidak mungkin sosok manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakui bahwa dirinya sosok manusia pilihan yang ditunggu-tunggu saat ini. Tentunya hanya Allah lah yang mengetahui jati dirinya dan keberadaannya, apalagi kapan akan dimunculkan. Jadi sangat aneh, dan seharusnya yang mengetahui tentunya akan diam, cukup mengamati. Dan di sini juga meyakini walaupun banyak yang diperjalankan, belum tentu benar, kenapa harus diributkan atau dipermasalahkan. Jadi sangatlah aneh sosok manusia pilihan yang sekarang ini dikaitkan dengan sosok manusia pilihan, yaitu Imam Mahdi. Siapa yang bisa memastikan, karena hakikat kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ragam pembahasan sang sosok manusia pilihan dalam sudut pandang yang berbeda. Disinilah penonton yang berpikir secara akal tentu bisa menyimak berdasarkan keilmuannya masing-masing. Karena pembahasan sosok manusia pilihan bukanlah khayalan atau kira-kira, apalagi dibuat dengan akal-akalan. Tentunya alur cerita tidak akan nyambung, dan yang sangat prihatin seakan-akan mengetahui pasti kedatangannya atau kemunculannya. Sedangkan dalam perjalanan pun beliau sulit diketahui bagaimana beliau diperjalankan. Manakala ada seseorang, Syekh mengatakan tahun 2005, banyak orang-orang soleh yang menerima petunjuk maka menjadi viral. Sebenarnya tidak hanya Syekh saja yang mengetahui di sini.
Abah banyak menyimak komentar-komentar dari saudara-saudara Abah, mengerti karena Abah sering membaca, tapi tidak perlu jadi heboh. Dan awal beliau diperjalankan, tentunya beliaulah yang mengalaminya. Dan itu pun kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua tentang perjalanannya dalam menerima petunjuk sudah Abah bahas di video kemarin. Di sini Abah tidak mengulang-ulang lagi bagaimana beliau menerima petunjuk atau ilham, juga bagaimana kaitannya sang sosok Satria Piningit yang banyak diikaitkan dengan sosok Imam Al-Mahdi. Ini pun sudah Abah bahas di video yang terdahulu. Bagaimana para leluhur setiap daerah di Nusantara mencalonkan keturunannya karena Jawa yang punya hajat, maka berkumpullah di Pulau Jawa. Tidak ada satupun bisa memastikan sosok manusia pilihan dari mana asalnya. Apakah beliau suku Jawa atau suku luar Jawa? Ini pun tak satupun yang bisa memastikan, karena sebelum Jawa terpisah dari Pulau Sumatera masih menyatu, maka disebutlah dengan sebutan Jawa Dwipa. Dan sosok manusia pilihan tidak sekedar leluhur sembarangan. Beliau masih ada keturunan dari junjungan yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW, apakah secara nasabnya atau sanadnya. Dan beliau tentunya juga diperjalankan seperti leluhurnya, karena beliau adalah pewaris. Tidak akan mungkin pewaris kalau tidak ada hubungan dengan leluhurnya, yaitu junjungan yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kenapa diributkan atau didebatkan yang hanya menjadi permusuhan nantinya, juga perselisihan, karena banyak yang mengklaim sosok tersebut adalah dia yang ditunggu atau dialah seorang utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai judul yang Abah tulis di atas, sosok manusia pilihan masih dirahasiakan atau digoibkan. Kenapa beliau dirahasiakan? Tentunya untuk melindungi sang sosok manusia pilihan apapun sebutannya, karena beliau kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau beliau seorang wali. Kalau beliau mengakui akan berbahaya bagi dirinya, karena kehadirannya beliau banyak yang tidak menyukainya. Jadi secara pola pikir yang logika tidak akan mungkin sang sosok itu akan mengakui dirinya, apalagi mengklaim. Jangankan mengakui, diketahui ini pun beliau bisa disakiti atau bisa jadi akan dibunuh. Marilah kita berpikir secara akal sehat. Kenapa harus diributkan? Biarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang akan memunculkannya. Kita sebagai orang awam hanya bisa menunggu dan mempersiapkan diri dengan iman dan takwa, memperbaiki diri, mempersiapkan kematian itu yang pasti. Apakah nantinya kita akan dipertemukan dengan sosok manusia pilihan? Wallahu a'lam bishawab. Sebagai umat beragama, yang terpenting menjaga persatuan dan kesatuan, juga saling memahami, karena kita bersaudara. Janganlah bermusuhan, manakala pendapat kita tidak diterima. Hilangkan ego yang berdasarkan nafsu. Sadarlah, bukan saatnya kita saling bermusuhan, saling menghujat karena sesuatu hal yang kita tidak ketahui. Banyak yang diperjalankan dan tidak sedikit pun yang mengalami mimpi dan juga mengalami hal-hal yang nyata, seperti yang sudah bahas di video yang terdahulu. Beliau mendapatkan petunjuk dengan dua cara, yaitu melalui mimpi atau tertidur, juga mendapatkan petunjuk dalam keadaan terjaga atau tidak tidur, karena beliau dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya beliau diberikan ilmu-ilmu yang kita tidak ketahui, yang banyak orang bilang ilmu laduni, dan banyak lagi di sini Abah tidak mengetahuinya, sangat sulit diceritakan A sampai Z, karena dalam perjalanannya beliau tentulah tidak instan, prosesnya sangat lama dan bertahun-tahun lamanya. Apakah beliau saat ini masih menerima petunjuk? Menurut tafakur Abah, masih, cuma tidak sebanyak di awal beliau diperjalankan. Manakala beliau berada di suatu tempat yang akan terjadi bencana, maka beliau diberikan petunjuk untuk pergi dari tempat tersebut.
Walaupun beliau manusia pilihan, beliau tidak ada hak untuk menahan musibah tersebut, karena semua terjadi bencana dikarenakan ulah manusia itu sendiri. Sudah banyak yang ingkar dan banyak yang maksiat dan pemimpin yang tidak amanah, maka muncullah bencana karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau hanya diberikan petunjuk untuk meninggalkan daerah yang dimana akan terjadi suatu bencana, di mana saat itu beliau berada. Tidak sedikit orang yang ingin menemukan sosok manusia pilihan dengan berbagai cara, menggunakan orang-orang yang mempunyai spiritual yang tinggi, atau mencoba mencari dengan narasumber untuk bertanya di mana sang sosok manusia pilihan ini berada. Tentunya sangat sulit karena beliau bisa mengetahui kalau beliau dibicarakan, apalagi dilacak. Ini dalam tapakur abah dapatkan dalam mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini, kenapa sang manusia pilihan belum dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dikarenakan beliau dirahasiakan atau digoibkan. Segala sesuatu yang menyangkut kegoiban hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik pembuat skenario. Mungkin saudara-saudara abah yang ada di channel abah bisa memberikan satu penjelasan atau pemahaman tentang cerita yang sudah abah uraikan tadi. Abah selalu berpesan mohon dijaga lisannya. Apapun komentar-komentar dari saudara kita dihormati, dihargai. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.